melakukan wawancara sekarang. Yang paling utama yang sekarang dipermainkan. Kalau soal percabean mah ini stabil Pak, harga aman di atas 10, di atas 20 kurang aman. Bawang merah aman di atas 11, 12, 13 gitu. Bawang ada yang dari luar yang waktu kemarin 60.000 packing, sekarang harga 7.500. Ya, permasalahannya kita juga baru mendapatkan informasi bahwa di distribusi terakhir informasi yang sampai kepada dinas perdagangan barang ada tapi distribusinya masih terhambat. Tapi kalau untuk harga-harga lainnya Pak, Harga yang lainnya alhamdulillah relatif stabil lah, yang lain alhamdulillah. Beras misalkan beras malah turun 1.000 ya. Kemudian telur memang agak naik ya, telur naik 2.000 3.000 paling bawah ya, paling bawah. Halo sahabat Wikipedia Channel, masih bersama Wikipedia Channel. Harga sembako melambung, inflasi Desember tembus rekor tertinggi 2021 0,57%. Pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 11:16 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,57%. Indeksnya naik dari 107,05 menjadi 107,66 pada Desember 2021 ini. Adapun inflasi tahun kalender sebesar 1,87%. Data yang diambil dalam bulan per bulan, dan inflasi tahunan 1,87% tahun per tahun. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Papar Kepala BPS Margo Yuwono, Senin 3 Januari 2021. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91%, sementara inflasi terendah terjadi di Pekanbaru 0,07%. Inflasi di Jayapura dipicu tarif angkutan udara yang naik dengan andil 0,94% dan ikan ekor kuning 0,29%. Adapun deflasi tertinggi terjadi di Dumai yang terendah di Bukit Tinggi 0,04%. Bapak Margo Yuwono menegaskan inflasi 0,570% merupakan inflasi tertinggi dalam 2 tahun terakhir dan tertinggi sejak Juli 2020. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagai besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu andil sebesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,41% terhadap inflasi bulan Desember. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komponen yang memberikan andil sebesar cabai rawit dengan andil 0,11%, diikuti minyak goreng 0,18%, dan telur ayam ras sebesar 0,05%. Sementara itu di sektor transportasi andil tertinggi diberikan oleh tarif angkutan udara dengan andil 0,06%. Bapak Margo Yuwono menuturkan secara komponen harga bergejolak memberikan andil paling dominan 0,38% cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah. Lebih lanjut, harga yang diatur pemerintah memberikan andil 0,08%. Inflasi di komponen ini disebabkan kenaikan tarif angkutan udara. Untuk komponen inti, andil inflasi sebesar 0,11% pada Desember 2021 ini. Sejak bulan November, inflasi inti menunjukkan kenaikan, ujar Bapak Margo Yuwono. Petani diusulkan digaji pemerintah seperti di China, Tiongkok, 16 Oktober 2015, pukul 14:11 waktu Indonesia Barat. Kehidupan petani khususnya tanaman padi sangat memprihatinkan, padahal padi menjadi sumber makanan utama rakyat Indonesia. Tapi petani padi tak mungkin tercipta ketahanan pangan. Peneliti pertanian dari Unpad, Iwan Setiawan, mengatakan pemerintah harus berani melakukan terobosan di sektor pertanian. Indonesia bisa saja meniru model pertanian seperti di Cina, yang berani menggaji petani per bulan. Di Cina, Tiongkok ada bantuan langsung khusus untuk petani yang tua. Petani yang memasuki masa pensiun di sana dikasih tunjangan. Pertaniannya dilanjutkan anaknya sehingga produktivitas pertanian tetap tinggi.
kata dia saat berbincang dengan Merdeka.com Jumat 6 Oktober 2015. Ia menyebutkan gaji atau tunjangan petani di Cina sebenarnya tidak besar jika dirupiahkan sekitar 800.000 rupiah sebulan. Tapi itu cukup mengembirakan dan itu memberi peluang untuk anak melanjutkan usaha orang tuanya sehingga sektor pertanian tetap produktif, ujarnya. Iwan Setiawan menjelaskan, di Cina, Tiongkok sudah menerapkan asuransi untuk petani. Di Indonesia, asuransi yang diperuntukkan bagi petani belum jalan, belum stabil dan belum bisa dilakukan. Tanpa meningkatkan kesejahteraan petani, kondisi pertanian di Indonesia akan makin memprihatinkan. Dampaknya mengancam ketahanan pangan. Ia menyebutkan, parahnya kondisi petani pangan terjadi karena alih fungsi lahan, serta lambatnya regenerasi petani. Kini pertanian makin ditinggalkan generasi muda karena tidak adanya nilai tambah. Jika tanaman padi hasilnya hanya padi saja, katanya dalam penelitiannya, dia mengaku kesulitan menemukan petani pangan usia muda di Jawa Barat. Mayoritas petani pangan di Jawa Barat sudah lanjut usia, di atas 40-50 tahun. Di daerah lain Indonesia kondisinya kurang lebih sama, kata dia. Maka salah satunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani bisa dengan meniru atau mencontoh terobosan yang dilakukan Cina, Tiongkok. Namun kata dia, tampaknya pemerintah belum berani memberi dana pensiun atau menggaji petani bulanan. 9 negara dengan gaji paling tinggi di dunia pada 13 Oktober 2015 pukul 7:01 waktu Indonesia Barat. Kilas balik, apakah Anda pernah bertanya negara manakah yang membayar pekerjaannya dengan gaji paling tinggi? Apakah Anda pernah mencari pekerjaan di negara lain yang bisa membayar Anda dengan jumlah uang besar dan membuat Anda menjadi kaya raya sesuai apa yang Anda inginkan? Pekerjaan dengan gaji paling tinggi nyatanya dapat mengubah kehidupan seseorang. Dengan gaji yang besar, semua kebutuhan akan terpenuhi, kesejahteraan hidup akan mudah didapat, serta menabung untuk masa depan bisa dilakukan. Namun untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Semoga regenerasi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan tingkat lurah, kecamatan di kota Penajam Pasir Utara, ibu kota baru Indonesia, dan di kota Jakarta bisa meneruskan regenerasi, bisa menerapkan ilmu pertanian seperti di Cina dan Tiongkok. Warisan swasembada pangan Pak Harto membuat Indonesia berdaulat selama 32 tahun memimpin. Banyak catatan kebanggaan dan prestasi yang ditorehkan mendiang Soeharto. Pembangunan tersebut sebenarnya dapat dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dan pada masa akan datang. Salah satunya swasembada pangan. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapat penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Pada 1985, pasalnya pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Ya, setiap regenerasi mempunyai keahlian dan bidangnya masing-masing. Semoga menjadi motivasi, berita, terupdate, teraktual untuk regenerasi yang akan datang. Semoga semakin banyak para regenerasi yang hebat dan jenius untuk membangun Indonesia lebih sejahtera. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia selanjutnya. Sampai jumpa.